Gitu kan. Loh aku kalau ada hantu malah aku sini ngobrol bareng kan gitu. Saya di tempat angker ya, ayo doa bareng. Loh. Jadi nggak ada perlawanan. Walaupun itu di tempat angker pun aku juga nggak takut. Malah misalkan aku meditasi atau doa di tengah angker, ayo doa bareng. Ditunggu bareng marang Gusti. Ngandani gaib iku lebih gampang daripada ngandani menungso kan gitu. Menungso ki angel tatanane. Kalau ngandani menasihati gaib itu malah enak. Beneran. Saya merasa bila gini pernah sering kali mengalami. Misalkan ngerasa ganggu, ayo tak ajak donga, ya kan? Ayo berdoa bersama, kan enak toh. Ikut doa di samping, di belakang, ngumpul ikut ada yang gabung. Itu berkali-kali terjadi. Loh, seneng. Akhirnya apa? Bersahabat dengan leluhur kita dulu kayak gitu. Antara alam maya dan alam nyata itu bersahabat, ada keselarasan. Apa mana? Apalagi Jawa itu tempatnya yang wingit. Pulau yang paling angker di dunia. Bentar. Jadi gini, saya kembalikan ya. Hubungan manusia yang berjasad dan tidak berjasad sekarang sudah tidak ada keharmonisan. Seakan-akan tuh disekat, padahal kita sesama hidup, ya kan? Aku biar ketemu wujud siluman pun aja, saya pernah ke gunung. Ada belut putih pakai mahkota gitu, lewat di jalan, aku lewat, saya berhenti. Kamu mau apa gitu ya? Nanti tak sumbang donga kan gitu, ben entuk kasampurnan. Senang kok Mas. Dia didoakan itu senang. Ketika kita mampu bisa menyatu dengan alam, kita caranya gini. Kita menyerap energi dari alam, kita salurkan ke dia. Itu sangat senang sekali. Makanya aku dimanapun tempat berada, seangker apapun, aku ya biasa wae. Tanggap mereka itu adalah ya bagian dari kita. Cuman bedanya apa? Bedanya kita berjasad, mereka enggak gitu kan. Cuman itu aja kan. Sama-sama ciptaan Tuhan. Kadang-kadang orang menganggap setan, kan kasihan dia dianggap setan. Nah, misalkan manusia, ya kan, ngatain hantu, ngatain yang makhluk yang tidak berjasad, ngatain itu hantu. Lah ketika orang itu sudah tidak berjasad, dia jadi hantu, dikatain orang yang masih berjasad, apa nggak sakit hati? Kan gitu kan. Nah, itu juga bagian dari kesadaran diri seseorang. Kan gitu. Jangan mentang-mentang jadi manusia. Karena apa yang terjadi sekarang? Manusia itu mentang-mentang jadi manusia. Tidak menghiraukan sekelilingnya itu baik yang berjasad atau tidak kan gitu loh. Nah, hubungan keselarasan itu sudah hilang. Kita dulu bangun candi loh, sing ngewangi siapa Mas? Nek gak demit. Bandung Woso itu bisa membangun candi satu malam itu yang membantu apa? Dimensi lain. Makhluk-makhluk dimensi lain. Karena ketika makhluk dimensi lain itu tidak terikat ruang dan waktu. Apapun bisa dijadikan dalam satu malam. Contoh misalkan gini. Jenengan nek nyanggrah nomor. Ya, korek ini, misalkan korek. Pentol korek ya. Ini dikasih kertas tulisannya di dalam. Ya kan? Terus didekek, dilem loh Mas. Terus tulisannya dipindah di luar. Logikanya gimana? Pernah nyoba jenengan? Misalkan nyanggrah angka loh, nomor real. Nah iya. Nah itu alam gaib itu bisa main sulap gitu loh. Itu namanya bagian magic. Kekuatan magic. Kalau di film luar negeri ya kayak Harry Potter kayak itu loh. Lalu kita Lemuria itu dulu kayak gitu.
antara manusia dengan alam tidak makhluk tidak berjasad. Ya kayak kita dengan kita ini. Dan saya itu juga belajar dari dulu sampai sekarang itu belajar dengan itu. Karena apa? Saya menganggap sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata itu ada. Tapi zaman sekarang itu tadi orang hanya sebatas apa yang dia lihat oleh mata lahirnya kan gitu kan. Nah, itu bagian dari nanti suatu ketika bumi berguncang ini, Pulau Jawa ini akan kembali pada kewingitannya. Orang menganggap itu angker, tapi bagi orang yang bisa bersahabat dengan alam gaib atau alam yang makhluk yang tidak berjasad, itu ya sama kayak kehidupan biasa kita. Mau bedanya berjasad dengan tidak berjasad, sama-sama hidup, iya kan? Kan ngono zaman saiki kan wong ora demit dianggap setan, mesake setane. Lah sing ngelokke setan ku sok ben dadi kelangan ragane dilokke demit pre lara ati ya. Iya. Nah, itu loh. Makanya kan kita perlunya hamba mayu hayuning sasama ki ora mung sing ketok-tok. Lho kita makanya nek ngobong dupa dianggap musyrik iki kan yo. Nah, kadang itu kan mereka juga butuh keharuman untuk meningkatkan energi cahayanya. Loh, keharuman itu bisa meningkatkan energi cahaya yang tidak kelihatan. Itu energi positif kan gitu. Makanya kan demit sing demit kleru ngantian. Makhluk-makhluk yang tidak berjasad itu ada tempat sampah. Nah, itu sesuai dengan dulunya kan kegaiban itu mempunyai aroma loh Mas. Ketika masa hidupnya itu buruk, maka baunya juga nggak enak. Dia akan menyesuaikan di mana tempat sesuai dengan baunya itu. Contoh di sampah, tempat bau amis-amis. Makanya nek jenengan nek ambune amis ya. Nah, itu masa lalunya dulu buruk. Tapi kadang-kadang kan jenengan ambune wangi ya. Nah, itu kan kemungkinan gaib itu ada aromanya. Dan setiap aroma itu mempunyai tingkatan level dari aura itu cahaya atau jiwa yang dia miliki. Makanya ketika ada dewa atau mungkin leluhur, beda lagi baunya. Ambune kok enek menyan ya, ambune melati ya kan. Nah kan gitu. Nah, makanya itu ayo kita kembali pada ini kawruh wong Jawa. Yang bisa mengenal ini kan hanya orang-orang Nusantara. Orang luar negeri kok mengenal ini bersahabatan dengan yang tidak kelihatan, ya kan? Karena memang makanya dulu dijustifikasi kalau tanah Jawa itu tanah wingit banyak hantunya. Nah, orang bilang gitu kurang ajar kan gitu kan. Iya, lawang itu ciptaan Tuhan kan gitu loh. Ya kan? Sekarang gini, ada kisah Syekh Subakir kan itu. Dulu Jawa itu wingit angker banyak hantunya. Aku malah kasihan loh sing nggak punya jasad itu. Dia merasa terhina ya. Dia juga butuh itu kan gitu. Caranya nggak kayak gitu. Caranya apa? Menungso karo sing orang di rogo ini mau kudu iso nyawiji. Dalam arti nyawiji itu berselaras, ya kan, saling melengkapi, ada keselarasan hidup, ya kan, saling mengayomi. Makanya kan ya itulah saya bilang, saya dengan bahasa kasar saya ya, dulu Jawa itu tanah wingit yang banyak makhluk halusnya. Ketika dianggap bahwa tanah Jawa itu masih banyak lelembut dan pokoknya hal-hal yang tidak kelihatan dianggap itu tanah yang nggak sepantasnya dinilai buruk. Bila ada orang mengatakan itu, saya anggap itu kurang ajar kan gitu.
Karena apa? Loh, hal yang gaib itu juga perlu dibela. Orang menungso golek benere dhewe, golek menange dhewe. Manusia itu selalu mendominasi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Seakan-akan manusia itu punya peran utama kan. Ya kan? Apa sekarang di galaksi lain ada kehidupan? Apa manusia tahu? Nah, kadang-kadang orang merasa besar diri, merasa mempunyai peran utama gitu loh. Ibaratnya ning sinetron ini jadi lakone. Ya tak? Lah iya. Orang nggak berpikir, hanya sebatas pemikirannya hanya sebatas manusiawi, ragawi kan gitu. Nah, makanya perlu dibangkitkan kawruh budining tanah Jawi. Itu gunanya untuk yang saya jelaskan ini biar paham semuanya kan gitu kan. Ya kan? Jangan menghina yang tidak berjasad. Kan gitu. Mereka juga hidup. Ketika orang yang menghina itu sudah tidak punya jasad lagi, maka dia akan dipermalukan kembali sama orang yang sudah yang punya berjasad. Kan menyakitkan kayak gitu kan. Nah, itu makanya Jawa dulu itu antara gaib dengan non gaib atau nyata itu bersahabat, ono sifat paseduluran. Makanya leluhur kita bikin candi yang bantu siapa? Ya kan? Majapahit kerajaannya lenyap itu yang membantu siapa? Ya sedulurnya yang gak kelihatan. Majapahit itu punya abdi yang nggak kelihatan. Dengan menutupi awan. Dulu ketika Majapahit dikejar-kejar dari abdi-abdinya dari Demak, itu kan juga dilindungi oleh abdinya Majapahit yang berwujud gaib. Makanya kan ketika melarikan diri nggak ada yang tahu. Nah itu kan ya berarti kan tandanya leluhur kita tuh antara gaib dengan tidak gaib itu kan ada hubungan kekeluargaan, masih menganggap itu ada walaupun itu tidak mempunyai jasad kan gitu. Makanya kan hal ini nanti juga akan dikembalikan lagi, makanya ditumbuhkan orang terbangkitkan spiritual dan kesadarannya. Itu akhirnya orang bisa mengetahui hal yang tidak kelihatan kan. Yang awalnya hanya melihat sebatas mata lahir, akhirnya bisa mengatakan itu tandanya bahwa alam dan leluhur ini mengenalkan kembali pada budaya leluhur di masa lampau gitu.